Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam wa fika barakallah. Saat muda begitu banyak maksiat yang telah saya lakukan. Berarti sekarang sudah tua ya. Saat saya alami banyak ujian, saya ingat dosa-dosa saya dulu. Saya juga amat takut anak keturunan saya mendapat keburukan akibat maksiat masa lalu saya. Bisakah rasa takut akibat maksiat masa lalu saya menimbulkan rasa muraqabah terhadap Allah? Insyaallah. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya kalau kita bertakwa di akhir hayat kita, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya ya, bahwasanya kalau engkau ya in ahsanta fi ma baqi ghufira lahu ma qad madha. Kalau kau di sisa umurmu berbuat baik, maka Allah akan hapuskan dosa-dosamu yang telah masa lalu. Wa in asa'ta fi ma baqi, akan tapi jika kau berbuat maksiat di sisa umurmu, ukhita, maka kau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maka tidak ada namanya kata terlambat. Seorang meskipun umurnya berapapun, kalau dia bertobat kepada Allah selama nyawa belum di kerongkongan, maka dia masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia masih bisa mendapat apa? Surga. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Dan tidak perlu khawatir tentang anak keturunan. Kalau kita taubatnya taubat nasuha, kita berdoa kepada Allah, insyaallah tidak ada pengaruhnya. Insyaallah tidak ada apa? Pengaruhnya. Para sahabat dahulu juga mereka terjerumus dalam berbagai macam maksiat. Mereka dahulu menyembah berhala, mereka juga minum khamar dahulu. Namun tatkala mereka masuk Islam, Islam mereka bagus, tidak ada pengaruh dengan anak keturunan mereka. Jadi masalah kalau tobat kita tobat sambal atau tobat yang tidak sempurna, ini jadi masalah. Tapi seorang kalau tobatnya sempurna, insyaallah tidak ada pengaruh terhadap bawahnya. Kalaupun ada pengaruh tentang dirinya, maka itu sekedar penyempurna dari Allah agar meninggikan derajatnya. Mungkin dia terkena musibah-musibah, kafarah semuanya apa? Semua penebus dosa. Tapi kita berusaha bertobat dengan tobat yang baik dan kita isi hari-hari akhir kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara saya untuk selalu muraqabatullah melihat kondisi saya yang saat ini masih belum mempunyai pendamping hidup? Jazakallah khairan. Kasihan ini. Kasihan ini miskin, antum doain, kasihan. Benar, zaman sekarang ini kalau orang belum nikah, kasihan benar. Kenapa? Karena ujian syahwat luar biasa. Nanti di mana-mana bisa selamat dari syahwat, enggak bisa. Di mana-mana iklan wanita, di mana-mana tontonan seperti itu, di mana-mana terbuka aurat ya. Di mana-mana ada fitnah. Di mana-mana ada fitnah. Di bis ada fitnah. Di busway ada fitnah, di pesawat ada fitnah, di mana ada fitnah. Nah, kalau dia tidak punya pasangan hidup, maka sungguh berat. Kenapa dia di mana dia melampiaskan? Kita ini manusia, kita butuh melampiaskan syahwat kita. Maka saya katakan dia bersabar, di antara hal yang bisa membantu dia berpuasa. Berpuasa. Bukan Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk bernikah, maka menikahlah. Karena menikah bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Fa illam yastati' fa ma lam yastati' fa alaihi bisyam. Barang siapa yang tidak mau menikah, tidak mampu menikah, maka wajib untuk apa? Berpuasa. Maka saya katakan, bantu diri Anda untuk menghidupkan rasa muraqabatullah dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesempatan untuk menikah, maka segera menikah, jangan tunda-tunda. Ustaz, saya ingin menikah kalau saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil. Kalau enggak punya rumah, enggak punya mobil, jomblo sampai tua, kasihan. Kalau antum sudah punya penghasilan, alhamdulillah. Rumah ngontrak, mobil sewa enggak jadi masalah. Yang penting nikah dulu, selamatkan harga diri Anda, selamatkan. Kalau Anda enggak menikah, baik laki-laki maupun perempuan, bahaya. Sekarang fitnah mudah sekali ya menggoda. Kita dengar dahulu kita tidak pernah dengar fitnah-fitnah. Sekarang kita dengar ada seorang baru kenal di Facebook berapa hari sudah berzina, ada. Kita dengar anak-anak kecil sudah berzina. Dahulu kita enggak pernah dengar seperti ini. Kenapa? Sarana maksiat kurang waktu itu. Saya dulu nonton film drama waktu masih kecil, drama, ada film drama, tahu-tahu di film dulu kan tidak ada adegan-adegan yang seperti itu. Tahu-tahu ada lelaki dalam adegan film tersebut, lelaki tersebut gandengan dengan cewek. Setelah gandengan dengan cewek, tiba-tiba disebut dalam film tersebut sang cewek hamil. Saya sampai ketakutan. Wah, jangan-jangan pegang cewek bahaya, bisa hamil. Saya enggak ngerti, masih kecil. Sekarang anak kecil ngerti.
Oh begini-begini ngerti, fitnah luar biasa. Oleh karenanya di antara hal yang menyelamatkan diri kita segera menikah. Apakah orang-orang yang sering bermaksiat berulang kali kemudian dia bertobat, apakah akan diterima tobatnya? Kita katakan bahwasanya ya, dia bertobat dengan tobat yang sungguh. Jika dia bermaksiat, tatkala dia bermaksiat kemudian dia bertobat dan dia memenuhi syarat tobat tersebut, dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, dia menyesali perbuatan tersebut, dan yang ketiga, yang syarat sangat paling penting, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Jika dalam dirinya terpenuhi 3 syarat ini, dia tinggalkan maksiat tersebut dan dia menyesali perbuatan tersebut, dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka dosanya diampuni oleh Allah. Meskipun bulan depan dia ulangi lagi, maka dosa bulan depan tersebut dosa yang baru, dosa tersendiri. Tapi kalau dia tatkala bertobat, dia mengatakan nanti bulan depan saya ulangi lagi, maka tidak diterima tobatnya. Kenapa? Di antara syarat tobat bertekad untuk tidak mengulangi. Seperti orang-orang pelaku maksiat tatkala bulan Ramadan, tukang minum khamar, kita libur dulu bulan Ramadan minum khamar, tobat kepada Allah. Nanti 1 Syawal kita minum khamar lagi. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan kita enggak korupsi, nanti 1 Syawal baru kita korupsi lagi. Ini ya tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustaz, apakah setiap kita berdoa boleh disyariatkan untuk bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan? Boleh. Sebagaimana contohnya dalilnya ini. Kita tahu tawasul yang disyariatkan ada 3. Tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tawasul dengan amal soleh kita, yang ketiga tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ini tawasul yang disyariatkan, tidak mengapa. Rabbana innana amanna, ya Allah kami sungguhnya telah beriman, maka ampunilah kami. Berarti kita bertawasul dengan iman kita, boleh. Ya Allah kami memenuhi panggilan Rasulmu, ini kita bertawasul dengan amal soleh kita, maka kabulkanlah permintaan kami. Mohon dicetak inti sari isi ceramah ini dalam buletin agar tidak lupa. Ini yang tidak nyatat ya. Dan mohon maaf, banyak orang kalau ikut pengajian saya tidak bisa mencatat karena materi yang saya sampaikan apa? Cepat ya, mohon maaf ya. Ini kekurangan saya. Ya kalau ada yang mau cetak silakan ya, ini masalah. Ustaz, saya mau tanya kenapa dalam surat Al-Kahfi disebutkan lamanya para pemuda tinggal di goa adalah 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Kenapa tidak sekalian dikatakan 309 tahun? Salasumi'atin sininan wasdadu apa? Tis'a. Allah mengatakan 300 tahun ditambah 9 apa? Tahun. Kok enggak bilang salasumi'ah wa tis'ah? Kalau bahasa Arab salasumi'ah wa tis'ah. Ya enggak jadi masalah. 300 dan 9 atau 300 ditambah apa? 9 enggak jadi masalah. Namun wallahu a'lam bishawab. Allah memisahkan 300 dengan 9. Kenapa tidak mengatakan 305 dan 4? Paham? Kenapa tidak mengatakan 301 dan 8? Intinya 300 apa? 9. Tapi Allah mengatakan 300 dan 9. Kenapa? Karena 309 itu kata para ulama menurut hitungan Hijriah. Sementara mereka Ashabul Kahfi tersebut mereka menggunakan hitungan bilangan Masehi. Dan dalam hitungan bilangan Masehi 300 tahun. Paham? 300 tahun. Jadi 300 tahun Masehi sama dengan 309 apa? Hijriah. Mungkin di antara hikmahnya Allah pisahkan 300 tambah 9. Paham? Ini mungkin hikmahnya. Allah alam bisawab. Karena setiap apa? Tahun Hijriah ya. Berkurang berapa? 11 apa? Iya, berkurang 11 hari ya. Mundur 11 hari.
Apakah seorang yang sering melakukan maksiat dulunya dan akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh dan tidak lama orang itu wafat, apakah dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah? Iya, kalau dia bertobat akan diampuni. Rasulullah SAW mengatakan at-taibu minadz dzam kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Oleh karenanya kita ini tidak akan terselamatkan dari dosa, tapi yang harus kita lakukan banyak bertobat. Harus banyak beristighfar. Rasulullah SAW sekali duduk bisa beristighfar 100 kali. Maka yang bisa menyelamatkan kita tidak bisa selamat dengan bagaimana cara kamu selamat, tinggalkan dosa. Ini jalan keluar yang tidak mungkin dilakukan. Karena setiap kita pasti bermaksiat. Rasulullah SAW mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Kata Rasulullah SAW, istiqomalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Pasti ada bengkok-bengkoknya. Tapi Rasulullah SAW kasih jalan keluar. Jalan keluar adalah banyak bertobat. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Maka jalan keluar yang sering hendaknya kita lakukan adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istri Fir'aun dijamin masuk surga padahal Fir'aun non-muslim dan melakukan hubungan dengan istrinya? Kita bilang ini syariat terdahulu, jangan disamakan dengan syariat sekarang. Kita enggak tahu apa yang terjadi antara Fir'aun dengan istrinya. Kalaupun terjadi hubungan suami istri, maka itu syariat terdahulu. Sama seperti Nabi Nuh, ya, punya istri kafir, ya atau tidak? Nabi Nuh juga punya istri kafir. Dalam syariat Muhammad sekarang yang boleh nikah dengan seorang lelaki muslim hanyalah wanita kitabiyah, Yahudi dan Nasrani. Adapun kafir-kafir yang lain enggak boleh. Ya, maka itu syariat terdahulu, tidak sama dengan syariat sekarang. Ustaz, saya mau bertanya, apakah simbol-simbol mata di Saudi bermakna Allah Maha melihat? Mana simbol-simbol mata? Enggak ada simbol-simbol mata di Arab Saudi. Itu hanya pernyataan orang-orang di sini. Saya di sana enggak pernah lihat mata, ada mata ini, mata anu, enggak ada. Itu ada mungkin simbol bulat digambarkan seakan-akan mata itu mata satu, berarti Dajjal. Selalu mereka begitu. Tanda radio roja juga dibulatin, itu juga tanda mata Dajjal. Hubungannya radio roja dengan apa? Dajjal. Dipaksa-paksain sampai mereka bohong. Mereka mengatakan di Qasim sana ada tugu mata satu. Saya lihat gambar di internet, itu enggak ada, itu cuma bohong. Ingat orang-orang ahlul bid'ah, mereka itu nekat berbohong untuk menjatuhkan orang-orang sunnah. Jadi benar-benar kebohongan yang nyata. Kemudian Dajjal pun bukan bermata satu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya Rabb kalian itu tidak bicot sebelah. Adapun Dajjal a'waru ainul yumna, mata kanannya buta. Tapi matanya dua, cuma satunya bicot. Ya. Harusnya kalau mau tanda Dajjal dua mata. Karena Dajjal bukan matanya di sini satu, enggak. Karena seorang begini, ada Dajjal baru lahir. Kenapa matanya cuma satu? Ini bukan Dajjal. Dajjal itu matanya dua, cuma satunya bicot, satunya susah melihat. Intinya gitu. Ya. Bukan tanda satu mata di jidat, matanya di jidat, matanya di hidung sini, enggak itu kan. Jadi mereka maksa-maksakan. Dia tanya, negara mana sih yang paling sering ulama-ulamanya ceramah tentang Dajjal di mimbar-mimbar? Kecuali Arab Saudi. Kemudian menuduh bahwasanya negara tersebut mengikut Dajjal, ini perkara yang lucu dan aneh. Pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara kafah, tabligh akbar, daurah. Insyaallah ya, insyaallah kalau berikan kita umur panjang, saya sudah menetap di tanah air, insyaallah kita akan bahas masalah akidah secara detail. Sekarang saya pulang bagaimana mau daurah tentang akidah, loncat sini, loncat sana, pergi sini, gimana mau daurah secara detail. Tapi saya bertekad insyaallah, saya jurusan akidah ya. Saya jurusan akidah. S2, S3 saya jurusan apa? Akidah. Saya berharap kalau Allah mudahkan umur saya dan diberi ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan bahas akidah secara detail. Dan apa yang kita bahas sekarang ini akidah. Yang kita bahas sekarang murakabatul ini puncak dari akidah. Ya, praktek daripada akidah. Banyak orang tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi tidak ada prakteknya. Waktu bermuamalah sama ikhwan dibohongin. Kenapa? Yang penting bukan syirik katanya. Bahaya syirik, tapi kalau nipu teman tidak jadi masalah.
Kalaupun masuk surga masih bisa keluar. Ini masalah kita. Manakah yang lebih tampan, Nabi Muhammad SAW ataukah Nabi Yusuf alaihissalam? Ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang benar yang lebih tampan. Tampan dari sisi syahwat perempuan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW tampan, dia memiliki tampan sendiri. Tidak ada yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW apa? Tampan. Tetapi tampan yang menjadikan wanita bersyahwat ialah siapa? Nabi Yusuf. Karena ketampanan ada berbagai macam sisi. Ya. Oleh karena seandainya Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf, maka akan terkenal, maka orang-orang wanita Quraisy akan tergila-gila sama Nabi SAW. Dan ini tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Tetapi Nabi Yusuf dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya para wanita baru melihat Nabi Yusuf dalam beberapa detik mereka sudah motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Dan mereka mengatakan ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Mereka menganggap Nabi Musa adalah malaikat. Sampai setelah itu akhirnya para ibu-ibu tadi yang tadinya ngerumpi menjelek-jelekan istri menteri, akhirnya mereka gabung sama istri menteri merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina sama istri menteri. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan para wanita tersebut." Akhirnya istri menteri mengatakan, dalam buku-buku tafsir disebutkan, istri menteri minta tolong kepada ibu-ibu tersebut yang sudah terpesona dengan Yusuf. "Kalian datangi Yusuf, rayu dia supaya saya berzina dengan dia, supaya dia mau berzina dengan saya." Maka datanglah wanita satu persatu datang kepada Yusuf, kata dia. Yusuf, sudah sama saya, jangan sama dia. Akhirnya apa? Semua wanita mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia. Karena semua terpesona dengan Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita lihat dari ketampanan, lebih tampan Nabi Yusuf dari sisi syahwat wanita terhadap ketampanan tersebut. Paham? Kita bisa lihat ada orang tampan, satunya tampan, tapi wanita lebih suka model wajah seperti ini. Menurut kita lelaki lebih gagah. Bisa jadi demikian. Ada dua lelaki, satunya gagah, satunya kurang gagah. Tapi kalau kita tunjukkan mata wanita, dia lebih naksir sama yang ini. Maksud saya, Yusuf lebih tampan dari sisi ketertarikan wanita terhadap beliau alaihissalam. Ini pertanyaan sering berulang. Apakah cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam bahwa pada akhirnya dia menikah dengan Zulaikha itu benar atau tidak? Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan siapa? Siti Zulaikha. Tidak ada. Tetapi disebutkan dalam buku-buku tafsir ada riwayat-riwayat Israiliyat akhirnya Yusuf pun menikah dengan apa? Zulaikha. Akhirnya mereka ketemu. Kenapa? Tatkala itu Zulaikha, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan, suami Zulaikha meninggal dunia. Akhirnya sang raja melihat ada janda ini dinikahkan sama apa? Nabi Yusuf. Waktu ketemu Nabi Yusuf mengatakan, kan kalau begini baik, jangan ngerang-ngerang seperti dulu. Akhirnya kata Zulaikha, kan engkau tahu hai Yusuf, suami saya dahulu tidak bisa mendatangi wanita, dan saya seorang wanita yang cantik dan kau seorang laki yang tampan, maka wajar dahulu saya merayu dirimu. Namun ini semua tidak ada dalilnya yang sahih. Oleh karena Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha? Maka dia menjawab, saya tidak pernah hadiri walimahnya. Mohon maaf, banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan pertanyaan-pertanyaan penting, namun saya tidak bisa menjawab karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu.